Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita jumpa lagi dengan Mas Karewet Channel ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan bahas lagi proses troubleshooting. Nah, unitnya adalah 120K ya, sahabat-sahabat sekalian, dan juga penjelasan terkait eh, sistem elektrik dari unit grader 120K. Pasti sangat menarik sekali nih, sahabat-sahabat sekalian. Oke, check it out. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan bahas terkait unit 120K nih, sahabat-sahabat sekalian. Nah, problemnya kali ini adalah problem elektrik, yaitu fuse-nya putus terus ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada salah satu fuse di fuse box itu dia selalu putus ketika unitnya ini di on kan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pasti sangat menarik sekali. Oke, langsung saja kita bahas. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita bahas terkait proses troubleshootingnya, saya akan menjelaskan dulu nih cara kerja dari electrical system pada unit 120K ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang biasa menangani unit 120K, 120H. Jadi sistem skematiknya untuk electric system itu kurang lebih seperti ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita akan mempelajari terkait sistem on pada unit 120K dan juga sistem starting ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk unit 120K, 120H dan juga bisa juga 140H maupun K ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita lihat di layar seperti yang sudah saya tampilkan di layar itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu adalah skematik dari electric system unit 120K, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, sistem voltase yang ada di 120K ini dia adalah 24 volt ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk power yang dihasilkan dari baterai. Karena baterainya ini ada dua, masing-masing 12 volt ya, itu dirangkai secara seri sehingga dia bisa menghasilkan voltase sebesar 24 volt ke sistem ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, awalnya kita akan bahas dulu ya, di sana ada beberapa komponen utama. Yang pertama tadi adalah baterai ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita masuk ke main circuit breaker ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan main circuit breaker ini pasti dia berpasangan dengan yang namanya main relay nih, sahabat-sahabat sekalian. Nah, main relay itu posisinya ada di sebelah kanan unit dekat baterai ya, di belakang baterai pas kalau di unit 120K ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah main relay di sana ada jajaran fuse, dan jajaran fuse ini dibagi menjadi dua nih, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah jajaran fuse yang mana dia selalu standby power walaupun kunci kontak off, dan yang kedua adalah fuse yang mana dia harus di on dulu baru dia ada power nih, sahabat-sahabat sekalian. Nah, fuse ini fungsinya adalah untuk mengamankan skematik atau mengamankan sirkuit kelistrikan pada unit kita nih, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada terjadi short pada komponen atau pada kabel, nah itu biasanya si fuse ini dia akan putus ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia tidak merusak kabel wiring atau merusak komponennya. Kemudian di sini saya beri nama fuse power on dan fuse power off ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau fuse power off adalah fuse yang selalu standby voltase. Kalau yang fuse power on itu dia harus di on kan dulu si key start switch ini atau kunci kontak baru dia bisa aktif. Nah, contohnya ada beberapa di unit, sahabat-sahabat sekalian ya, untuk komponen yang di backup oleh fuse power on ini. Nah, bisa jadi dia di monitor, kemudian ada juga beberapa ECM ya, kemudian ada beberapa aksesoris seperti lampu, dia di backup oleh fuse, jajaran fuse ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kalau yang fuse power off ini biasanya dia membackup beberapa komponen yang mana dia tidak boleh mati, sahabat-sahabat sekalian, sistemnya di unit kita ini ya. Contohnya seperti misal kalau ada jam atau hours ya, kemudian di sana juga ada kadang-kadang monitor yang walaupun dia nggak di on dia tetap hidup ya.
kelihatan di sana ada house meternya. Nah, jadi semacam itulah ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian lanjut, di sana adalah kunci kontak atau key start switch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini fungsinya adalah untuk yang pertama itu untuk meng-on-kan unit, kemudian untuk men-start engine ya sahabat-sahabat sekalian ya. Fungsinya ada dua di sini, fungsi utamanya. Kemudian di sana ada ECM transmisi. Nah, ECM transmisi di unit 120K itu fungsinya adalah untuk memproses perintah starting ya. Jadi kalau mau di start dia harus validasi dulu oleh ECM transmisi, baru dia bisa start ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana juga ada starting relay ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia fungsinya adalah untuk membantu proses starting supaya dia lebih smooth dan lebih aman ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kemudian yang terakhir adalah starting motor. Nah, starting motor di sini yang sudah sama-sama kita ketahui bersama ya, fungsinya adalah untuk menghidupkan engine ya sahabat-sahabat sekalian, atau untuk fungsi starting system. Oke, sahabat-sahabat sekalian, lanjut. Kemudian sahabat-sahabat sekalian ya, kita bahas dulu pada saat dia kunci kontak on ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita bahas starting. Yang pertama adalah kunci kontak on. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sini power yang dari baterai ya, dia melalui main circuit breaker, kemudian dia lanjut ke jajaran fuse ya. Yang fuse power off ini ada salah satu fuse kontak ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau fuse kunci kontak namanya. Nah, dia ini akan selalu memberikan power standby ya, selalu ke key start switch atau kunci kontak sahabat-sahabat sekalian ya. Titiknya adalah di sini. Nah, itu biasanya kalau di portnya itu dia, atau terminalnya itu terminal B plus ya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat di fisiknya kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak kita posisikan di on ya, dia akan meneruskan power 24 volt ini ke main relay ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, main relay dia akan energize, kemudian dia akan mengizinkan power yang dari main circuit breaker ini yang sudah standby di leadnya untuk main relay ini, dia akan meneruskan ke jajaran fuse ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu adalah cara kerja dari on system pada unit khususnya 120K ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk starting di sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sini ketika si unit ini udah on, kemudian dengan fungsi key start switch atau kunci kontak, kita bisa juga menyetar engine ya sahabat sekalian ya, atau menghidupkan engine melalui key start switch ini. Nah, cara kerjanya jadi sama ya sahabat-sahabat sekalian. Tadi kan sudah ada power di sini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ketika kunci kontak itu kita putar ke posisi start, power standby atau voltase yang standby di sini akan mengalir ya, diizinkan mengalir ke ECM dulu sahabat-sahabat sekalian ya, ECM transmisi. Nah, di ECM transmisi ini akan diolah sahabat-sahabat sekalian ya, diproses secara cepat gitu ya. Jadi kalau syarat-syaratnya itu enggak tercapai untuk dia boleh start, maka dia tidak akan diteruskan powernya ke starting relay nih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat unit ini tidak boleh start. Contohnya sahabat-sahabat sekalian ya, di antaranya itu ada pada saat posisi unit itu masuk speed ya, itu engine-nya tidak boleh start. Makanya yang memvalidasi adalah ECM transmisi, karena di sini kontrol transmisi itu ada di ECM transmisi. Kemudian bisa juga ketika parking brake itu belum dirilis, parking brake itu sudah dirilis ya, itu nggak boleh juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi parking brake itu harus diaktifkan, nggak boleh dirilis baru di start. Kalau dia parking brake-nya itu aktif, baru boleh start ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau syarat-syarat start pada engine itu sudah lengkap ya, sudah semuanya memenuhi persyaratan, maka si ECM ini langsung meneruskan power itu ke starting relay nih sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sini ada power yang arus kecil ya, yang kabelnya kecil ya sahabat-sahabat sekalian, itu mengenergize starting relay. Nah, starting relay ini di sini ada dua lead atau dua terminal ya, yang mana dia berasal dari baterai juga sih asalnya ya. Nah, ini dari baterai, dia akan meneruskan power ya, power untuk starting ini
ketika dia sudah di-energize oleh si ECM dan K-Start Switch tadi, maka power yang ada standby di starting relay ini dia akan diizinkan ya mengalir ke solenoid pada starting motor. Nah, solenoid pada starting motor ini dia fungsinya juga untuk mendorong pinion, ke flywheel. Dia juga fungsinya adalah untuk menyambungkan kontaktor yang ada di solenoid ini ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga power yang ada di baterai ini, standby power dengan arus yang besar ya, bisa sampai dia 700 ampere, itu kemudian dia mengenergize atau menginduksi armatur yang ada di starting motor ini, sehingga dia bisa berputar dan putarannya itu akan memutar si engine kita ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari starting system dan electrical system pada unit 120K ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke problem yang terjadi. Jadi ini adalah salah satu kiriman ide dari salah seorang sahabat saya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, fotonya itu ada di yang saya tampilkan ya. Jadi beliau mengirim ide ini ya. Terima kasih ya Mas sudah mengirimkan ide ini ke channel saya, dan ini sudah akan kita tayangkan ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan ilmunya, idenya itu bisa menginspirasi proses troubleshooting bagi semua viewer Mas Karebet Channel ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi problemnya itu adalah yang sudah saya sebutkan tadi, dia si fuse-nya ini dia ada yang putus terus ya sahabat-sahabat sekalian ketika kunci kontaknya itu di-on-kan sahabat-sahabat sekalian ya. Yang jelas spesifiknya itu adalah fuse nomor 9, yaitu fuse transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fuse transmisi sistem itu dia ada di sini ya sahabat sekalian ya, ada di salah satu di fuse power on ini, dan dia akan membackup komponen-komponen transmisi ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk mencari bagaimana dia bisa putus si fuse itu ya, putus terus ketika on. Nah, kita harus mencari ini sahabat-sahabat sekalian dengan cara memutus koneksi dari beberapa komponen yang berhubungan sama sahabat-sahabat sekalian ya, berhubungan dengan fuse ini. Jadi ada banyak komponen sih yang berhubungan dengan fuse ini ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya itu ada yang jelas yang ada di dekat sini juga ya, main circuit breaker, main relay ya, kemudian kunci kontak K-Start Switch itu sendiri, kemudian ECM transmisi juga, kemudian ada beberapa komponen transmisi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi semuanya udah di disconnect sahabat sekalian ya, di disconnect sama sahabat kita yang mengirim ide ini satu persatu ya sahabat-sahabat sekalian, dari ECM transmisi, kemudian ada beberapa komponen yaitu fuse yang ada di transmisi itu sudah disconnect juga, tapi hasilnya masih putus sahabat sekalian ya. Jadi saya punya saran sahabat-sahabat sekalian, kalau ada ketemu problem seperti ini ya, yaitu fuse-nya ini putus terus, saya sarankan pakai resetable blade fuse yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita nggak capek ganti fuse ya sahabat sekalian ya, karena fuse-nya kan putus terus ketika proses troubleshooting. Jadi kita pakai resetable blade fuse. Jadi ketika dia putus pada saat kita uji coba atau trial melakukan disconnect pada masing-masing komponen, kan dicoba tuh, di disconnect satu, dicoba di on kan putus apa enggak, kemudian kalau putus coba lagi komponen lain di disconnect, kemudian dicoba putus apa enggak, kan seterusnya gitu kan. Nah itu kalau dia putus itu akan melelahkan kita sahabat sekalian. Tapi kalau pakai resetable fuse blade yang seperti ada saya tampilkan di layar, itu dia hanya ngetrip saja sahabat sekalian ya, dan setelah ngetrip itu bisa kita reset kembali, kita tekan aja. Kalau ngetrip kan dia akan timbul ya atau keluar tombolnya itu, kemudian kalau kita pencet dia akan reset kembali dan nyambung kembali. Sarannya seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ternyata yang dilakukan oleh sahabat kita ini membuahkan hasil sahabat-sahabat sekalian. Jadi setelah beberapa komponen itu dilepas ya, itu dia menemukan satu komponen yang ketika dia di disconnect ya, yang ada saya tampilkan di layar, yaitu main power relay ya.
posisinya ada di sebelah kanan dekat baterai ya. Itu ketika dia di disconnect, yang kabel menuju fuse itu dia tidak putus lagi sahabat sekalian ketika dia di on ya. Nah, sebenarnya sih ada masih beberapa kemungkinan komponen yang lain, tapi sahabat kita ini mencoba untuk mengganti main power relay kita ini ya. Setelah diganti ternyata alhamdulillah hasilnya unit kita ini sudah sembuh sahabat-sahabat sekalian ya. Setelah diganti sembuh, sudah tidak putus lagi fuse-nya. Kemudian beliau juga mengorderkan main power relay yang baru ya, dan dicoba alhamdulillah sembuh. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian caranya ketika menangani problem dimana ada salah satu fuse yang selalu putus ketika di on atau dia ketika beroperasi. Kita harus melakukan uji coba sahabat sekalian. Jadi komponennya kita lepas satu persatu, kemudian dioperasikan atau di trial ya. Kalau dia sudah tidak putus ketika komponen itu dilepas, maka kemungkinan besar itulah penyebab utama dari putusnya si relay itu tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya di channel ini. Semoga channel kita ini bisa berkembang menjadi channel yang besar dan semoga bisa bermanfaat bagi seluruh viewer Mas Karebet Channel ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan proses troubleshooting dan cara kerja elektrik sistem unit 120K Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat sahabat saya yang sudah mengirim ide ini ya. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya dan bagi teman saya ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.